Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu yang membahas tentang proyek penggantian jembatan ruas Sungai Timu sampai batas Kota Pontianak CS tahap 2. Selanjutnya, untuk anggota kelompok 3, yaitu yang pertama ada Nadila Rizky Aprilia, Ziva Zazabila, Faira Almira, saya sendiri Adi Fatur Rahman, serta Azaira Putri Ibrani Pasaribu. Untuk deskripsi umum proyek kami, nama pekerjaan yaitu penggantian jembatan ruas Sungai Timu sampai batas Kota Pontianak CS tahap 2. Untuk nomor kontrak yaitu 05 PKS BB 20.5.4 2025, tanggal kontrak 9 Mei 2025, sumber dana SBSNTA 2025, nilai kontrak yaitu 34 miliar 400 juta 469.548.000 rupiah. Untuk waktu pelaksanaan yaitu 225 hari kalender. Untuk waktu pemeliharaan yaitu 365 hari. Untuk penyedia jasa PT Rahma Indo Putra Katulistiwa. Konsultan supervisi yaitu PT Wira Widyatama KSOPT titik Cipta Strada dan PT Kurnia Citra Nusa. Outline presentasi yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu judul, pengenalan anggota, deskripsi proyek, daftar risiko hasil, identifikasi, respon risiko, metode dan tindakan. Yang keenam ada RKK, IBPRPR, dan yang ketujuh kata bijak, serta yang terakhir penutup. Untuk daftar risiko hasil identifikasi yang telah kami rencanakan sebelumnya, yaitu yang pertama ada kerusakan alat drop hammer akibat jatuh atau tumbangnya alat. Yang kedua ada tiang rusak akibat benturan saat proses pemindahan. Yang ketiga, pekerja tertimpa material. Yang keempat, gangguan pernafasan akibat debu dan partikel berbahaya. Serta yang terakhir, tersengat listrik pada proses pekerjaan. Respon risiko, metode risiko, dan tindakan. Untuk pendahuluan, setelah proses identifikasi dan analisis risiko, langkah selanjutnya adalah merumuskan respon risiko yang tepat. Pembahasan ini berfokus pada pilihan strategis yang harus diambil tim untuk mengubah hasil analisis risiko menjadi rencana yang dapat mengurangi kemungkinan atau dampak negatifnya ke tingkat yang dapat diterima. 4 kategori utama metode respon risiko dijelaskan dalam bentuk poin sebagai berikut. Yang pertama, avoid atau menghindari risiko, yaitu mengubah rencana proyek agar risiko tidak terjadi. Yang kedua yaitu accept atau menerima risiko, yaitu tidak mengambil tindakan khusus, tetapi memantau risiko dan menyiapkan rencana kontingensi. Yang ketiga ada mitigate, yaitu mengurangi risiko, yaitu mengurangi probabilitas atau dampak dari suatu risiko. Yang terakhir ada transfer, mengalihkan risiko, yaitu memindahkan tanggung jawab risiko ke pihak yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut disajikan data probabilitas dan dampak. Untuk risiko pertama ada kerusakan alat drop hammer akibat jatuh atau tumbangnya alat. Tingkat kemungkinannya ada 3, tingkat konsekuensinya ada 4, dan didapatkan nilai risiko 12. Lalu tingkat risikonya dikategorikan sebagai sedang. Kedua, ada risiko tiang pancang rusak akibat benturan saat proses pemindahan. Tingkat kemungkinannya ada 2, tingkat konsekuensinya ada 4, lalu dapatkan nilai risikonya 8. Tingkat risikonya dikategorikan sebagai sedang. Selanjutnya ada risiko ketiga, pekerja tertimpa material. Tingkat kemungkinannya ada 2, tingkat konsekuensinya ada 3, lalu dapatkan nilai risikonya ada 6, dengan tingkat risiko dikategorikan sebagai sedang. 4. Gangguan pernapasan akibat debu dan partikel berbahaya. Tingkat kemungkinannya 2, tingkat konsekuensinya 3, lalu dapatkan nilai risikonya 6, dengan tingkat risiko dikategorikan sedang. 5. Ada tersengat listrik pada proses pekerjaan. Tingkat kemungkinannya 3, tingkat konsekuensinya 5, dengan nilai risiko 15. Lalu dikategorikan tingkat risikonya rendah.
Acuan penilaian probabilitas didapatkan sumber dari jdih.tu.go.id dengan 1-4 tingkat risiko kecil, 5-12 tingkat risiko sedang, lalu 15-25 tingkat risiko besar. Hasil respon risiko. Item pekerjaan pertama adalah pemancangan dengan identifikasi respon kerusakan alat berumur akibat jatuh atau tumbangnya alat. Respon risikonya adalah mitigate, yaitu mengurangi risiko. Dengan tindakan pertama ada inspeksi alat sehubungan selama penggunaan, kemudian memastikan alat pemancang berdiri stabil dan sesuai SOP, membuat area terlarang, exclusion zone di sekitar alat, lalu terakhir operator wajib bersertifikat dan terlatih. Selanjutnya ada item pekerjaan pemancangan dengan identifikasi respon yang rusak akibat benturan saat proses pemindahan. Respon risikonya adalah mitigate, yaitu mengurangi risiko. Dengan tindakannya adalah pertama, menggunakan sling atau rigging dengan kapasitas sesuai beban, menggunakan tack line untuk mengontrol ayunan tiang, memastikan jalur pemindahan aman dan bebas hambatan, lalu terakhir memastikan rigger berpengalaman mengerahkan pemindahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya ada identifikasi risiko dengan tipe pekerjaan pembobokan spoonfel. Yang pertama, identifikasi risikonya yaitu pekerja tertimpa material dengan respon risiko, avoid atau menghindari risiko. Dengan tindakan yang pertama, mengubah posisi pekerja sehingga tidak berada di jalur jatuh material. Yang kedua, mengatur urutan pembobokan dari posisi aman. Selanjutnya ada pengawasan ketat oleh safety officer selama pembobokan. Dan yang terakhir ada melakukan toolbox atau meeting untuk memastikan pekerja memahami area berbahaya. Terus untuk identifikasi risiko selanjutnya dengan item pekerjaan pembobokan spoonfile yaitu gangguan pernapasan akibat debu dan partikel berbahaya. Dengan respon risiko yaitu mitigate atau mengurangi risiko. Dengan tindakan menggunakan masker respirator N95 atau KN95. Selanjutnya ada melakukan penyiraman area kerja untuk mengurangi debu, lalu menggunakan alat pembobok dengan getaran impact yang lebih terkendali, serta menetapkan area wajib APD. Selanjutnya ada identifikasi risiko dengan item pekerjaan pemadatan beton saat pengecoran pelat lantai. Dengan identifikasi risiko yaitu tersengat listrik pada proses pekerjaan. Dengan respon risiko yaitu avoid atau menghindari risiko. Dengan tindakan yang pertama memastikan semua kabel dan alat dalam kondisi baik sebelum digunakan. Selanjutnya menggunakan alat listrik dengan grounding dan perlindungan MCB atau ELCB. Lalu menjauhkan kabel dari area basah atau genangan air, serta memberikan pelatihan keselamatan penggunaan alat listrik. Baik, selanjutnya ada identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang atau IBP-RP. Adapun pendahuluannya, IBP-RP memuat hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi dan disetujui oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Adapun tahapan aktivitas dalam IBP-RP sesuai dengan A. Pekerjaan rutin yaitu sesuai dengan work breakdown struktur dan B. Pekerjaan non-rutin atau pekerjaan yang tidak terdapat pada work breakdown struktur. Uraian pekerjaan dalam IBP-RP diintegrasikan dengan jadwal dan tahapan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen RMPK dengan sumber PUPR. Selanjutnya ada pendahuluan tentang IBP-RP, yaitu untuk uraian kegiatannya. Di sini tahap kegiatan pelaksanaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-rutin yang tertuang dalam uraian di tabel jadwal. Lalu ada identifikasi bahaya atau tipe kecelakaan, yaitu menetapkan karakteristik kondisi bahaya atau tindakan bahaya sesuai dengan peraturan terkait. Lalu untuk resiko, paparan atau konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya dan tindakan bahaya. Lalu perundangan atau persyaratan lain,
yaitu acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Untuk kemungkinan yang ke tingkat frekuensi terjadinya peristiwa bahaya keselamatan konstruksi, skala 1-5. Lalu ada keparahan, tingkat keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bahaya keselamatan konstruksi, skala 1-5. Untuk tingkat resiko, perpaduan nilai tingkat kemungkinan dan nilai tingkat keparahan. Lalu ada penilaian risiko sisa, yaitu penilaian terhadap risiko yang terjadi setelah memperhitungkan pengendalian yang sudah ditetapkan untuk mengurangi risiko keselamatan konstruksi. Dan perundangan atau persyaratan lain, yaitu acuan dalam melakukan pengendalian risiko, serta pengendalian risiko, yaitu kegiatan yang dapat mengendalikan baik, mengurangi maupun menghilangkan dampak bahaya yang timbul baik sebagai pengendalian awal maupun upaya tambahan. Lalu di sini ada hasil analisis IBPRP. Untuk hasil analisis IBPRP, yang pertama ini ada uraian pekerjaan untuk pemancangan spoon pile, di mana identifikasi bahayanya yang pertama ada kerusakan alat drop hammer akibat jatuh atau tumbangnya alat, dengan resiko terhentinya pekerjaan yang berdampak terhadap keterlambatan proyek, menimbulkan biaya tambahan dari perbaikan atau pergantian alat, lalu ada barang yang jatuh dapat merusak tiang, pancang, atau fondasi yang sudah ada. Lalu perundangan atau persyaratannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, lalu ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016. Untuk penilaian tingkat resikonya, dengan yaitu nilai kemungkinannya yaitu 3, untuk keparahannya 4, dan nilai resikonya 12 dengan tingkat resiko dikategorikan sedang. Lalu untuk pengendalian resiko awalnya yaitu dengan inspeksi alat sebelum dan selama penggunaan, lalu memastikan alat pemancangan berdiri stabil dan sesuai SOP, lalu membuat area terlarang exclusion zone di sekitar alat, serta operator wajib bersertifikat dan terlatih. Setelah dilakukan pengendalian risiko awal, dinilai lagi penilaian sisa risikonya, yaitu dengan kemungkinan 2, keparahan 2, dan nilai risikonya 4. Lalu dikategorikanlah tingkat risikonya, yaitu kecil. Identifikasi bahaya tiang pancang rusak akibat benturan saat proses pemindahan dengan resiko dapat menyebabkan pembengkakan biaya akibat dari penggantian alat, mengakibatkan penurunan kemampuan tiang yang dapat mengakibatkan kegagalan struktur. Dengan perundangan atau persyaratan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021. Dengan penilaian tingkat risiko, nilai kemungkinan 2, keparahannya 4, dan didapat nilai risikonya 8, serta di tingkat risikonya dikategorikan sedang. Untuk pengendalian risiko awalnya dapat menggunakan sling atau rigging dengan kapasitas sesuai beban, menggunakan tagline untuk mengontrol ayunan tiang, memastikan jalur pemindahan aman dan bebas hambatan, dan memastikan rigger berpengalaman mengarahkan pemindahan. Setelah dilakukan pengendalian risiko awal, penilaian sisa risiko, didapatlah nilai kemungkinan 1, keparahannya 3, dan didapat nilai risiko 3, dan dikategorikanlah tingkat risikonya kecil. Lalu ada uraian pekerjaan pembubukan spoon pile, di mana identifikasi bahaya yang pertama itu pekerja tertimpa material. Untuk resikonya, jika material berat jatuh dan menghantam kepala atau bagian vital tubuh pekerja dapat menyebabkan pekerja mengalami cedera parah hingga kematian. Untuk perundangan atau persyaratannya, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban khusus pengendalian benda jatuh berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016. Dengan penilaian tingkat resiko, nilai kemungkinan 2, keparahan 3, dan nilai resiko 6, dan dikategorikan tingkat resikonya sedang. Untuk pengendalian risiko awalnya, yaitu mengubah posisi pekerja sehingga tidak berada di jalur jatuh material, mengatur urutan pembobokan dari posisi aman, pengawasan ketat oleh safety officer selama pembobokan, dan melakukan toolbox atau meeting untuk memastikan pekerja memahami area berbahaya.
Untuk penilaian risiko setelah pengendalian risiko awal, yaitu didapat nilai kemungkinan 1, keparahan 3, nilai risiko 3. Untuk kategori tingkat risikonya kecil. Lalu, identifikasi bahaya yang kedua adalah gangguan pernafasan akibat debu dan partikel berbahaya. Risikonya yaitu penyakit paru-paru kronis seperti silikosis atau asbesiosis dapat diderita pekerja akibat paparan debu berbahaya jangka panjang. Pencemaran udara akan terjadi karena debu halus terbawa angin melampaui batas lokasi kerja dan memengaruhi kualitas udara perumahan di sekitarnya. Lalu, ada perundangan atau persyaratannya, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 187 garis miring Men garis miring 1999. Untuk penilaian tingkat risikonya dengan nilai kemungkinan 2, keparahannya 3, dan didapat nilai risikonya 6, serta dikategorikanlah tingkat risikonya sedang. Untuk pengendalian risiko awalnya, dapat menggunakan masker respirator dengan jenis N95 atau KN95, lalu melakukan penyiraman area kerja untuk mengurangi debu, menggunakan alat pembubuk dengan getaran atau impact yang lebih terkendali, serta menetapkan area wajib APD. Setelah dilakukan pengendalian risiko awal, didapatlah penilaian sisa risiko dengan nilai kemungkinan 1 dan nilai keparahan 2. Lalu didapatkanlah nilai risikonya 2 dan dikategorikan tingkat risiko sisanya kecil. Untuk kategori tingkat risiko kecil ini, kami tidak melakukan pengendalian risiko lanjutan karena tingkat risiko sudah dianggap kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Selanjutnya, hasil analisis IBPRP. Uraian pekerjaan, pemadatan, beton saat pengecoran plat lantai. Identifikasi bahayanya, tersengat listrik pada proses pekerjaan. Resikonya, yang pertama, menyebabkan cedera parah hingga kematian apabila terdampak langsung terhadap pekerja. Yang kedua, kebakaran meluas dapat terjadi ketika percikan listrik menyulut bahan mudah terbakar yang kemudian menjalar ke area publik di sekitar lokasi kerja. Perundangan atau persyaratan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem kerja manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 diubah dengan Permenaker Nomor 33 Tahun 2015. Yang ketiga, ada Standar Nasional Indonesia (SNI), Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL 2011. Tingkat risikonya, kemungkinannya 3, keparahannya 5, nilai risikonya 15, tingkat risiko awalnya besar. Pengendalian risiko awal, yang pertama, memastikan semua kabel dan alat dalam kondisi baik sebelum digunakan. Yang kedua, menggunakan alat listrik dengan grounding dan perlindungan MCB atau ULCB. Yang ketiga, menjauhkan kabel dari arah bawah basah atau genangan air. Yang keempat, memberikan pelatihan keselamatan penggunaan alat listrik. Dan yang terakhir, penggunaan APD ketika selama pelaksanaan pekerja. Penilaian sisa risikonya, kemungkinannya 2, parahannya 3, nilai risikonya 6, dan tingkat risikonya sedang. Pengendalian risiko lanjutannya, penyediaan kotak P3K khusus untuk kecelakaan listrik, misalnya berisi bunbal dan alat pemadam api dengan APR yang sesuai. Keterangan, memastikan pertolongan pertama cepat dapat diberikan di lokasi kerja untuk luka bakar dan mengatasi potensi kebakaran sekunder. Selanjutnya ada kata-kata bijak dari kelompok kami. Yang pertama, tidak akan pernah tertukar apa yang sudah Tuhan takar.
Cukup nikmati prosesmu dan tunggulah dengan sabar. Yang kedua, secapek apapun kamu, hiduplah seolah-olah doamu terjawab besok. Dan yang ketiga, serumit apapun jalan hidupmu, selagi kita tahu arah kiblat untuk bersujud, yakinlah pasti Allah memberi petunjuk. Dan yang keempat, 29 hari kamu bahagia, 1 hari kamu dirundung duka, dan kamu mengeluh seolah-olah tak bahagia. Lantas di mana alhamdulillah itu kau sembunyikan. Dan yang kelima, doa-doamu bisa saja langsung dijawab, namun caramu menunggu adalah segalanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.